Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan merupakan bulan suci yang sangat dimuliakan oleh Allah, termasuk salah satu bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan yang lain, yang menjadikan bulan suci Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Di antaranya adalah adanya Lailatul Qadar. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita membahas tentang Lailatul Qadar, maka ada banyak hal yang perlu kita bahas. Akan tetapi di sini saya akan membahas hanya 3 perkara saja terkait dengan Lailatul Qadar. Yang pertama yakni kapan terjadinya Lailatul Qadar. Yang kedua yakni apa keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Dan yang ketiga yakni bagaimana cara menggapai Lailatul Qadar. Yang pertama, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Di kalangan para ulama terjadi perselisihan pendapat tentang terjadinya waktu Lailatul Qadar. Karena sesuai dengan namanya, Lailatul Qadar itu adalah malam di mana turunnya Al-Quran. Di mana Al-Quran itu tidak hanya turun pada bulan Ramadan saja, melainkan Al-Quran juga diturunkan pada bulan-bulan selain Ramadan. Akan tetapi sesuai dengan kesepakatan ulama bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Hal tersebut karena dipertegas dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min ramadhana rawahul Bukhari. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam akhir di bulan Ramadan. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan sesuai dengan pengalaman beliau sendiri, karena beliau sendiri biasanya mendapatkan Lailatul Qadar di tanggal 21. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Lailatul Qadar itu juga bisa terjadi pada hari pertama atau hari di tengah-tengah bulan Ramadan. Karena sesuai namanya bahwa Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran itu turun tidak di hari terakhir bulan Ramadan saja, tapi bisa di hari-hari yang lain. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus mempersiapkan diri mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan biar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sahabat yang dirahmati Allah, yang kedua yang akan saya bahas adalah tentang keistimewaan keutamaan Lailatul Qadar. Sesuai dengan surat yang tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Qadar, bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Keutamaan Lailatul Qadar itu diperoleh oleh siapa? Apakah hanya khusus umat Nabi Muhammad? Ataukah bisa umat-umat yang lain? Jawabannya adalah menurut kesepakatan ulama bahwa Lailatul Qadar itu terkhusus untuk umatnya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Biar umatnya Rasulullah itu bisa melakukan ibadah dengan jangka waktu yang panjang. Karena umatnya Rasulullah hanya dikasih umur yang cuma sedikit, tidak seperti umat-umat yang lainnya yang umurnya sampai ratusan hingga ribuan tahun. Sehingga umatnya Rasulullah yang hanya berumur sekitar 60-70 tahun itu bisa beribadah dengan jangka waktu yang panjang. Karena dengan satu kali mendapatkan Lailatul Qadar sama juga ibadah dengan 84 tahun. Itu keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita bahas adalah tentang bagaimana cara kita menggapai Lailatul Qadar.
Cara kita menggapai Lailatul Qadar adalah dengan mempersiapkan jiwa raga kita dengan memaksimalkan ibadah kita. Terkhusus di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita harus beribadah semaksimal mungkin. Jangan ibadah itu dilakukan hanya di 10 akhir bulan Ramadan saja. Ya kalau memang Lailatul Qadar terjadi di akhir. Kalau Lailatul Qadar terjadi di awal, maka kita tidak akan mendapatkannya. Biar 100% persiapan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka persiapan kita juga kalau bisa sebelum bulan Ramadan. Biar kemungkinannya 100%. Cuma dalam urusan rutinitas ibadah, bagi seorang wanita harus ingat tentang kodratnya seorang wanita, dalam arti bagi seorang istri, ibadahnya seorang istri adalah bagaimana cara mencari ridho suami. Bagi seorang anak, ibadahnya seorang anak adalah bagaimana cara mencari ridho dari seorang orang tua. Tidak hanya ibadah itu melulu membaca Al-Quran, zikir, membaca sholawat, iktikaf, tidak hanya itu saja. Akan tetapi ibadah itu lebih berfokus bagaimana cara seseorang itu bisa mendapatkan ridho dari Allah, ridho dari suami, ridho dari seorang orang tua. Sahabat yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Lailatul Qadar, sehingga bagi kita perlu sekali untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin biar kita bisa mendapatkan, menggapai, memperoleh Lailatul Qadar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.